bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian rapikan dulu pakaian kalian. Dan apabila ada sampah di dekat kalian, tolong diambil dan dibuang ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Bagus. Kayaknya pada semangat-semangat belajar. Oke. Nah, anak-anak, senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian. Karena kemarin kita sudah libur cukup lama. Masih semangat belajarnya? Masih. Apakah sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan, berarti belajarnya bisa jauh lebih fokus lagi. Nah, hari ini kita akan belajar 3 materi. Materi yang pertama itu kita akan belajar pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua kita akan belajar ruang lingkup ekonomi. Dan ketiga kita akan belajar jenis-jenis ilmu ekonomi. Nah, sebelum Ibu membahas 3 materi itu, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Apa manfaatnya kita belajar ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong angkat tangan ya. Jangan malu. Harus berani. Ya, Dina? Betul sekali, menambah pengetahuan. Nah, manfaat belajar ilmu ekonomi yang pertama ialah menambah pengetahuan. Kemudian membantu kita dalam menentukan pilihan. Pilihan itu berupa kebutuhan. Kebutuhannya dari yang sangat penting, lumayan penting, dan tidak terlalu penting. Kemudian membantu kita dalam membuat tindakan. Membuat tindakan dalam misalnya penentuan harga atau perencanaan bisnis. Nah, sekarang kita baru ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, pengertian ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ialah oikos, dan yang kedua adalah nomos. Apa itu oikos? Nah, oikos ini artinya aturan. Dan nomos ini artinya rumah tangga. Bila disatukan menjadi aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga. Nah, ini pengertian ilmu ekonomi pada saat itu, jauh sebelum adanya perkembangan zaman, khususnya perkembangan ilmu sosial. Nah, sekarang pengertiannya berbeda. Karena ada perkembangan ilmu sosial. Menjadi apa pengertiannya? Menjadi ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Mencapai kesejahteraan. Ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Bu, kebutuhannya berupa apa? Kebutuhannya berupa barang dan jasa. Barang ini seperti pakaian, makanan, atau misalnya transportasi.
kendaraan ya. Kendaraan. Nah, kalau jasa ini misalnya kalian ini mau mengecilkan mengecilkan seragam kalian, pasti kalian membutuhkan jasa tukang. Betul sekali, tukang jahit. Tukang jahit. Dokter juga sebagai jasa, karena dia menjual jasanya untuk membantu orang menjadi sehat. Dokter, apalagi ada yang mau menambahkan? Nah, yang sekarang ramai ini yaitu jasa ojek online. Ojek online. Nah, seperti itu. Lalu, apa yang melatar belakangi lahirnya ilmu ekonomi? Nah, latar belakangnya. Nah, yang melatar belakangi lahirnya ilmu ekonomi ialah di mana alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas alias banyak. Nah, ini sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak? Kalau tidak, berarti Ibu boleh lanjut ke ruang lingkup ekonomi ya. Ibu hapus dulu boleh? Oke. Maaf ya. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi. Lingkup ekonomi. Nah, ruang lingkup ekonomi ini ada dua. Yang pertama itu ada ekonomi makro. Ekonomi mikro ya, yang pertama itu sama. Nah, ekonomi mikro ini ya ialah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil dari kegiatan ekonomi, dari kegiatan perekonomian. Contohnya apa? Contohnya seperti interaksi penjual dan pembeli. Kemudian ada permintaan, penawaran, dan penentuan harga. Nah, ini contoh kecil dari ekonomi mikro. Dan ekonomi mikro ini disebut dengan teori harga. Karena apa? Karena memang pembahasannya mengenai tentang perseputaran harga. Teori harga. Yang kedua itu ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini kebalikan dari ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro ini cabang ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil, sedangkan kalau ekonomi makro itu ia menganalisis keseluruhannya, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan dari
perekonomian. Contohnya apa? Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada pendapatan nasional. Dan ada tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran. Nah, Bu, kalau kalau ekonomi mikro ini disebut dengan teori harga, lalu apa sebutannya dengan ekonomi mikro? Kalau sebutannya ekonomi makro ini disebut dengan teori pendapatan. Karena memang apa yang dibahasnya ini mengenai ada hubungannya dengan pendapatan. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Paham semua? Sari paham? Oke, kalau paham, Ibu boleh lanjut ke materi yang ketiga ya. Ini boleh dihapus lagi. Oke. Materi yang ketiga ini yaitu jenis-jenis ilmu ekonomi. Jenis-jenis ilmu ekonomi yang pertama itu ada ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif ini ialah ilmu di mana adanya keadaan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ya. Adanya keadaan ekonomi yang benar-benar terjadi ya pada suatu negara, baik itu keadaan ekonominya membaik atau memburuk. Contohnya kalau di Indonesia itu yang benar-benar terjadi ialah krisis moneter tahun 1998. Ini contoh dari ekonomi deskriptif ya. Kemudian yang kedua itu ada ekonomi teori. Nah, ekonomi teori ini ialah yang menjelaskan, kemudian mencari sebab akibat dari cara kerja sistem ekonomi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sebelumnya kita bahas, itu ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Itu contohnya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ada ekonomi terapan. Terapan berarti dia menerapkan ilmu ekonomi pada bidang tertentu yang memang menjadikan ilmu ekonomi ini sebagai pencetus kebijakan atau sebagai pedoman. Kita tulis dulu ya, yaitu penerapan ilmu ekonomi pada bidang tertentu yang menjadikan pencetus kebijakan dan pedoman.
Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada ekonomi koperasi dan ekonomi perbankan. Nah, pada dua bidang ini, ia menerapkan ilmu ekonomi sebagai kebijakan dan pedoman. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Paham semua? Baik, kalau paham, Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya kalian cari contoh dari ketiga jenis-jenis ilmu ekonomi ini. Nah, masing-masing itu 5 contoh. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Dan kalau ada yang bingung, jangan takut untuk bertanya, jangan malu ya. Bagaimana Dina? Sudah selesai? Baru 2, ya sudah lanjut ya. Kemudian Sari? Belum, oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ingat, kalau ada yang nggak ngerti, bertanya. Sudah semua? Oke. Ya, waktunya sudah habis ya. Jadi tugasnya boleh dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu ya apa yang tadi kita pelajari. Pada materi yang pertama, kita membahas apa? Membahas pengertian ilmu ekonomi. Apa itu pengertian ilmu ekonomi? Ya benar, ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian selanjutnya apa? Ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ada berapa? Ada 2. Ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Selanjutnya ada jenis-jenis ilmu ekonomi. Ada berapa? Ada 3. Ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, dan ada ekonomi terapan. Sampai di sini pembelajaran kita. Kalian boleh merapikan buku kalian ke dalam tas. Sudah? Kalau sudah, kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila perkataan Ibu ada yang salah. Dan Ibu harap kalian mempelajari apa yang tadi kita pelajarkan. Karena memang prakteknya ini, kegiatan perekonomian ini prakteknya itu setiap hari. Jangan sampai kalian tidak mengerti ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.